masih di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Saya sudah berdamai sama teman saya ini. Memang kamu ternyata tetap menjadi teman saya yang bisa diandalkan, Ya, of course yang bisa memberikan informasi juga kepada saya kan ya. Tapi saya nggak pengen tahu dapat informasi dari kamu. Aku mau dari Paranorman. Gimana sih katanya? Baru damai, udah ngajak perang lagi. Gak apa-apa, emang kalau cinta tuh gitu. Lebih Gitu bisa ya? diandalkan Paranorman daripada kamu. juga sih kalau itu. Pak, kita penasaran deh Pak. Jadi sebenarnya jenis asuransi apa sih Pak yang bisa dimiliki sama orang-orang yang mungkin tidak penghasilannya nggak tetap atau mungkin penghasilannya nggak banyak, karena kan tadi kan ada yang berpikir bahwa ya untuk punya asuransi harus punya penghasilan yang banyak Pak. Ya, sebenarnya begini, pada waktu seseorang dia mau bergabung dalam satu komunitas misalnya, pasti dia berpikir bahwa komunitas itu harus bisa menjadi andalan dalam hidup dia. Ya, contoh misalnya, kalau misalnya dia suka lari, runner, pasti dia mau komunitas ini akan mendukung dia punya hobi atau kebiasaan atau olahraga dia. Nah, demikian juga komunitas yang tadi saya katakan tadi harus paling tidak juga memperhatikan anggotanya. Nah, mereka kan bervariasi. Jadi mungkin ada yang memang tidak bekerja secara tetap, mendapat gaji banyak setiap teman-teman bulan. yang kayak Banyak gitu. seperti itu kan. Iya. Mungkin mereka hanya usaha kecil-kecilan, bergabung. Kalau mereka datang langsung beli asuransi atau produk asuransi apapun di perusahaan asuransi, biasanya agak berat. Ya, persyaratannya dan segala macam. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan mungkin agak sedikit bingung. Tapi kalau mereka diarahkan untuk paling tidak datang ke komunitas tersebut dan kemudian komunitas itu menyediakan kebutuhan mereka, itu akan lebih baik. Contoh misalnya kalau seorang suka naik sepeda. Nah, sepedanya kan bisa diasuransikan Dan juga. sepeda itu mahal banget Dan kan sepeda kan Pak? mahal. Ya, itu contoh seperti itu. Kalau dia sampai kecelakaan kan bisa diasuransikan juga orangnya. Ya, kalau sampai misalnya tangannya cacat, Cedera atau apa atau cedera karena kecelakaan, itu pun bisa diasuransikan. Jadi pada waktu bicara satu komunitas, pasti di dalamnya bervariasi. Kalau misalnya contoh komunitas itu eksklusif, contoh nih misalnya, di sana udah jelas segmennya jelas, orang yang penghasilannya pun cukup tinggi misalnya, kita bisa buat produk yang cocok dengan komunitas tadi, yang plannya nggak usah banyak-banyak, hanya satu plan saja misalnya. Tapi sudah mengcover semuanya. Nah, itu ada syaratnya nggak sih Pak Norman? Atau ada pilihan khusus komunitas tertentu saja yang bisa mengajukan asuransi seperti itu? Iya, jadi memang kalau ditanya syaratnya ada nggak? Pasti ada. Karena perusahaan asuransi ini kan perusahaan yang ada aturan mainnya. Ya kan nggak bisa, ayo asal aja, ayo rame-rame. Nggak seperti itu. Jadi kita juga mesti jelas komunitasnya komunitas apa. Nanti dinilai dulu risiko daripada komunitas ini. Kalau komunitas ini risikonya tidak terlalu besar misalnya, maka kita bisa sesuaikan dengan produk yang sederhana, preminya juga akan lebih murah dan lain-lain. Tapi kalau komunitas itu berisiko tinggi. Misalnya kayak suka komunitas dari pelari tebing. Aduh, lari tebing lagi. Itu kan risiko tinggi ya Pak ya. Sulit ya. Atau komunitas fans bola. Oh benar Pak. Oh ya benar. Itu gimana tuh Pak? Ada penilaian-penilaian sendiri ya Pak Itu ya? yang saya katakan tadi. Kita punya underwriter atau penilai risiko. Jadi pada waktu dilihat komunitasnya, dianalisa dulu. Jadi nggak bisa sembarang, ayo masuk komunitas, baru komunitasnya sudah terlalu berisiko, langsung dipaksakan masuk. Itu juga belum tentu bisa. Jadi memang ada persyaratannya. Dan paling tidak komunitas itu pun jelas aturan mainnya. Ada ADART-nya, ada organisasinya, ada pengurusnya. Jumlah anggotanya Jumlah ada anggotanya nggak pun minimumnya? sebenarnya ada minimumnya. Berapa tuh Pak? Jadi tergantung. Jadi saya katakan tadi, kalau komunitas itu misalnya juga high class misalnya, dia segmennya tertentu. Karena pada akhirnya asuransi itu lebih melihat dari skala, ya berapa besar sih volumenya yang mau di cover, risikonya seperti apa, itu dianalisa sama. Ada benefit tambahan kalau ikut komunitas jadi ya Pak ya? Betul. Jadi punya proteksi juga. Saya setuju. Cuma pendataannya gimana Pak? Biasanya anggota komunitas kan keluar masuk tuh. Betul. Oh iya. Gimana tuh? Betul. Jadi memang pada akhirnya tergantung dari komunitas itu. Karena komunitas itu kalau sudah lebih terstruktur, lebih rapi, biasanya mereka sudah punya aturan mainnya. Kalau anggota yang dikatakan sebagai anggota yang tetap, yang mana? Kalau anggota yang hanya anggota keluar masuk, itu pasti ada mereka masukkan dalam kelompok yang lain. Yang kita maksud adalah anggota yang tetap, yang memang sudah punya aturan mainnya jelas, mereka juga punya ada kontribusi di dalam. Artinya ada iuran. Ada iuran, nah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah proses klaimnya sendiri gimana nih? Kita juga ingin tahu nah, kan Pak.
karena komunitas, maka perusahaan asuransi biasanya akan bekerja sama dengan pengurus dari komunitas itu. Sehingga pada waktu terjadi kerjasama, ada kesepakatan, maka akan dibuatlah siapa saja yang mau di cover atau dilindungi dalam kerjasama ini. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan di data seperti apa jumlahnya, orang-orangnya siapa saja, nanti benefitnya mau dikasih apa aja, itu didata. Kalau terjadi klaim bagaimana? Proses klaimnya akan juga melalui pengurus. Oh, jadi nggak bisa sendiri juga jadi ya Pak nggak ya? bisa sendiri juga, karena kalau sendiri-sendiri akan bingung kita juga. Ini dari mana nih kok tiba-tiba datang ada klaim? Nah, pengurus itulah yang akan nanti mengurus sampai ke perusahaan kita. Dari awal juga sudah diurusnya, asuransinya kan diurus oleh pengurus. Betul. Lalu kalau klaimnya pun juga nanti akan Betul. Satu pintu aja. Satu pintu. Kan sekarang istilah satu pintu hampir di mana-mana. Mau urus KTP, IMB, semua satu pintu kan. Di sini juga lebih enak sih, jadi juga nggak terlalu ribet jadinya. nggak terlalu banyak bahan bangunan yang dipakai ya. Satu ya. Oke, nanti kita balik lagi ya, karena ini tentunya semakin membuat kita penasaran nih ya, karena mungkin banyak juga dari Anda yang saya tuh nggak punya pekerjaan tetap, atau mungkin saya juga nggak punya penghasilan yang besar, tapi saya ingin sekali berasuransi. Kayak tadi kan menarik sekali nih, komunitas pun ternyata bisa berasuransi. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh